Halo temoy-temoy, masih bersama Andi di sini. Seperti biasanya saya akan membahas alur cerita film karena itu yang saya bisa dan katanya suhu-suhu dari dunia per-YouTubean harus satu tema. Sudah tanpa basa-basi dan kebanyakan narasi. Silahkan rebahan, pastikan baterai di atas 50%. Inilah dia kisahnya. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, karena tokoh-tokoh di film ini menggunakan nama-nama orang Korea. Saya pribadi agak kesusahan untuk mengatakannya dan mengejanya karena lidahnya kan orang Jawa gitu loh. Jadi kita ganti saja menjadi nama-nama Jawa ya teman-teman. Jadi yang memerankan Pangeran Kim Dong-wook kita ganti saja menjadi Taejo. Shin Hwa-yeon kita ganti saja menjadi Surti. Kwon Yoo pacar Hwa-yeon kita ganti menjadi Joko. Ayah Shin Hwa-yeon kita ganti menjadi Paejo. Gum Oak pengawal atau asisten atau pembantu dari Shin Hwa-yeon kita ganti menjadi Siti. Jadi begini ceritanya. Pagi itu Pangeran Taejo sedang latihan berburu dengan pasukannya Pak Paejo dan si Joko, yaitu anak angkatnya Pak Paejo. Tapi sayangnya di tengah perburuan Taejo ini rupanya belum cukup piawai berburu. Karena terbiasa hidup enak di istana. Buru-buru dapat hasil buruan. Lawang naik kuda aja loh sampai jatuh. Sebenarnya Taejo ini dilarang mamanya, yaitu Ibu Suri, untuk mengunjungi keluarga Paejo. Karena Paejo ini adalah saudara jauh dari almarhum papanya yang dibenci semua orang di istana. Tapi yang paling membencinya yaitu Ibu Suri. Paejo ini adalah tokoh masyarakat yang memiliki banyak pengikut dan subscriber. Sampainya di rumah Paejo, Taejo disambut meriah dan selamatan dengan nasi yang lauknya rusa goreng hasil buruan tadi yang dimasak tanpa micin. Paejo meminta maaf pada Taejo karena anak buahnya dan Joko tak bisa menjaganya saat lagi berburu tadi. Di luar rumah, Joko yang iri kepada Taejo karena penyambutan yang sangat meriah tadi menjadi marah besar dan dia juga mengumpat kepada Taejo. Paejo langsung memarahi Joko karena Joko telah kurang ajar kepada seorang pangeran. Tiba-tiba sesosok wanita dengan rok abu-abu dan pakaian pink tapi bukan Blackpink, walaupun tak kalah cantik dari personil Blackpink. Dialah Shin Hwa-yeon yang tadi sudah diganti nama menjadi Surti. Surti datang untuk menenangkan Joko. Ternyata Surti dan Joko ini adalah sepasang kekasih. Mereka sepasang kekasih tapi tak direstui orang tua. Rupanya Pangeran Taejo ini sebetulnya menaruh hati pada Surti. Latihan berburunya ini hanyalah modus untuk melihat sang pujaan hati yaitu Surti. Karena memang hubungan Joko dan Surti yang tak direstui oleh ayah Surti, mereka berdua pun kabur dari rumah. Di tengah perjalanan, mereka akan istirahat di sebuah gubuk. Cuaca yang sangat mendukung dan wajah Surti yang seakan mengajak ke adegan usluk-usluk. Awalnya Mas Joko ancang-ancang dan kuda-kuda saudara-saudara. Setelah itu Joko melancarkan serangan tangan jahilnya ke Surti saudara-saudara. Dan Surti menerima serangan itu dan membalas juga saudara-saudara. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Akhirnya terjadilah usluk-usluk dari aktivitas perempuk jeruan di dalam gubuk asmara ini saudara-saudara. Sayangnya paginya tempat persembunyian mereka diketahui oleh Paejo dan pengikutnya. Paejo sangat marah sekali pada mereka berdua, terutama si Joko. Sudah untung Joko diterima di keluarganya, kok mau ngambil anaknya sekalian? Dikasih hati
kok minta jantung? Emang masakan Padang? Ini kan rumah tangga, bukan ular tangga. Bercanda. Paijo dan para pengikutnya menghajar Joko habis-habisan, ente-entean, bahkan akan sampai dibunuh. Saat akan eksekusi tiba, Surti datang menolong. Surti membela Joko. Surti minta Joko dibebaskan dengan satu syarat. Dia akan menerima lamaran dari Kaisar Parno asalkan Joko dilepaskan. Sebetulnya Kaisar Parno sudah jatuh hati sama Surti dan juga sudah melamarnya. Tapi karena Surti sudah sukanya sama Joko, dia tak menerima cinta dari cowok manapun dan kapanpun. Saat Surti berangkat ke istana, rupanya Paijo takut jika suatu saat Joko bisa berhubungan lagi dengan Surti. Akhirnya Paijo mengkebiri Joko. Setelah itu Joko diusir dari rumah Paijo. Surti yang sudah tiba di istana tidak tahu jika Joko telah dikebiri oleh ayahnya sendiri. Kaisar Parno ini adalah anak salah satu selir di kerajaan itu. Hubungannya dengan Pangeran Tejo adalah kakak tiri, dan hubungannya sama Ibu Suri adalah ibu tiri. Kaisar Parno jomblo bertahun-tahun karena saking bucinnya sama Surti. Penantian Kaisar Parno selama bertahun-tahun untuk menikahi Surti tak sia-sia akhirnya, saudara-saudara. Surti yang awalnya tak cinta, lama-lama bisa menerima dan mencintai Kaisar Parno. Tresno jalaran saka kulino. Rumah tangga mereka harmonis dan mereka memiliki satu orang anak. Singkat cerita, Kaisar Parno sakit parah. Seharian dia hanya berbaring di kamar dengan ditemani Surti dan anaknya. Pangeran Tejo saat itu menjenguknya dan juga menenangkan Surti supaya tak sedih lagi. Dia juga memberikan sebuah hadiah tusuk konde premium yang bagus untuk menghibur hati Surti. Tusuk konde itu pun disimpan baik-baik sama Surti. Akhirnya Kaisar Parno meninggal dunia, yang itu rupanya diracun oleh Ibu Suri dan Pak Menteri. Tapi Surti tak tahu sebab musabab kematian Kaisar Parno. Dia merasa ada yang janggal. Akhirnya dia mencari tahu sebab musabab meninggalnya Kaisar Parno. Kaisar Parno yang sudah meninggal belum sempat menunjuk penggantinya. Maka menurut aturan kerajaan, posisi Kaisar Parno harus dan wajib digantikan oleh Pangeran Tejo. Akhirnya Pangeran Tejo saat ini resmi menjadi kaisar. Akun sosmednya juga sudah centang biru, semuanya King Tejo Official. Ibu Suri rupanya belajar dari pengalaman Kaisar Parno tadi. Kaisar Parno menikah saat usia yang sudah tua. Akhirnya anaknya masih kecil. Makanya Kaisar Parno tak bisa mewariskan kerajaan. Dikhawatirkan akan bernasib sama seperti Kaisar Parno tadi. Akhirnya Ibu Suri menyediakan selir pertama bagi Kaisar Tejo, seorang yang masih gadis. Dan bukan sampai di situ saja, disediakan pula pelatih khusus untuk tutorial adegan usluk-usluk empuk jeru. Karena Kaisar Tejo dan juga selirnya sama-sama masih fresh, perjaka dan perawan, belum pernah ngapa-ngapain. Akhirnya pertempuran yang disaksikan oleh pelatih khusus itu tadi berjalan sengit dan tempo berjalan lambat, saudara-saudara. Komentar demi komentar dilontarkan oleh sang pelatih dan adegan usluk-usluknya telah selesai pada hari ini. Di cerita yang lain, si Joko yang sudah lama menghilang, saat ini dia diterima kerja di istana sebagai Kasim.
Kasim adalah seorang laki-laki yang bertugas menjaga kaisar, atau istilah kita adalah ajudan dari seorang kaisar. Seorang Kasim sudah harus dikebiri supaya si Kasim ini nantinya tak bisa selingkuh dengan selir-selir kaisar. Ibu Suri yang sejak awal tadi tak suka dengan keluarga Paijo memfitnah Paijo bahwa dia telah meracun Kaisar Parno dan melakukan pemberontakan. Sementara Surti tak bisa berbuat apa-apa lagi karena saat ini suaminya telah meninggal dunia. Jadi Surti tak memiliki dekengan lagi sekarang. Namun ayahnya curiga ada yang tak beres dengan kematian suaminya.